Hai semua, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyusunan RPP. Hal ini penting karena penyusunan RPP merupakan salah satu elemen pendukung perencanaan pengajaran bahasa Inggris. Berikut adalah tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini. Jadi diharapkan setelah mempelajari materi pada pertemuan kali ini, Anda dapat memahami pengertian, fungsi, dan juga komponen perencanaan pelaksanaan pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris pada kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum 2013 revisi. Lalu Anda juga diharapkan mampu menyusun langkah-langkah rancangan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan format yang ditentukan. Berikut definisi tentang perencanaan pembelajaran yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20, yakni perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan juga penilaian hasil belajar. Selain itu, hal ini juga disesuaikan dengan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 terkait tentang standar proses yang dijelaskan bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selanjutnya adalah komponen RPP yang merujuk pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. Ya, ini terdiri atas yang pertama adalah identitas sekolah, yaitu berupa nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema juga subtema, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar, dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Lalu, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Lalu ada juga metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan juga kompetensi dasar yang akan dicapai. Lalu ada media pembelajaran, yang ini berupa alat bantu proses pembelajaran untuk mencapai dan juga menyampaikan materi pembelajaran. Ada juga sumber belajar, yang ini berupa buku, media cetak dan elektronik, bisa juga alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Kemudian terdapat langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan melalui tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Terakhir, terkait tentang penilaian hasil pembelajaran. Berikut adalah prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, RPP disusun guru sebagai terjemahan ide kurikulum
dan berdasarkan silabus ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran. RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan silabus dengan kondisi di satuan pendidikan. RPP mendorong partisipasi aktif siswa. Selanjutnya, RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan siswa sebagai manusia mandiri dan tidak berhenti belajar. Proses pembelajaran pada RPP dirancang berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan belajar, dan kebiasaan belajar. RPP juga mendorong budaya membaca, menulis, dan berhitung. Lalu proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, remedi, dan juga umpan balik. RPP harus disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasi pembelajaran tematik, keterpaduan lintas pembelajaran untuk sikap dan keterampilan, dan juga keragaman budaya. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Berikut adalah hal-hal yang terkait dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait dengan muatan atau mata pelajaran. Lalu, indikator pencapaian adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai dengan perubahan perilaku yang diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Selain itu, indikator juga digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Berikut adalah hal yang dapat membantu Anda untuk merumuskan indikator. Yang pertama, keseluruhan indikator harus memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam 4 kata kerja yang digunakan dalam kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Indikator dimulai dari tingkat berpikir mudah ke sukar, sederhana ke kompleks, dekat ke jauh, dan dari konkret ke abstrak. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal kompetensi dasar dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan siswa. Yang terakhir, indikator harus dapat menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Selanjutnya, hal yang terkait dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Tujuan pembelajaran dapat diorganisasikan mencakup seluruh kompetensi dasar atau diorganisasikan untuk setiap pertemuan. Tujuan pembelajaran mengacu pada indikator dan mengandung aspek audiens atau peserta didik dan behavior atau aspek kemampuan, condition atau kondisi, dan juga degree. Berikut adalah langkah penyusunan RPP. Yang pertama, menganalisis kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Selanjutnya, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Lalu menentukan materi pembelajaran, menentukan model dan memadukan dengan pendekatan saintifik serta metode yang lain, menyusun langkah-langkah pembelajaran, menentukan alokasi waktu, menentukan alat, bahan, media, dan sumber belajar, dan juga mengembangkan perangkat penilaian. Berikut adalah format RPP Kurikulum 2013 Revisi. Selanjutnya, berikut adalah follow up dari video kali ini.